Ya, teman-teman, di sini kita bersama Mas Ahmed, kita akan membahas tentang Kang Deddy Mulyadi ya, yang terkait dengan jodoh lah, pertemuan oleh Gus Miftah dengan sosok Aura Kasih. Betul. Dan masih banyak lagi yang akan kita bahas di sini. Iya. Ya, langsung saja Mas Ahmed. Oke ya, untuk sahabat netizen semuanya, selamat malam semuanya. Ya. Oke, Gus Miftah dijodohkan Deddy Mulyadi dengan Aura Kasih. Mana tahu berjodoh, perlu diketahui bahwa belum lama ini Deddy Mulyadi bertemu langsung dengan Aura Kasih beserta Gus Miftah yang tayang di akun YouTube Purwakarta TV. Aura Kasih menjadi bintang tamu dalam acara perayaan ulang tahun itu. Namun dalam sambutan ceramah Gus Miftah bercelutuk dengan bercanda, "Maka saat ini saya datang dengan Aura Kasih, siapa tahu jodoh." Ujarnya dilansir Selasa 15 April 2025. Keduanya sama-sama sendiri, makanya candaan Gus Miftah mungkin dapat diterima. Dari candaan mungkin jika jodoh bisa menjalin hubungan yang lebih serius lagi hingga ke jenjang pernikahan barangkali. Oke ya, jadi Gus Miftah ya menghadiri acara ulang tahun nih daripada Kang Deddy Mulyadi. Betul. Yang ke-54 Kang Iya. Mas Ahmed. Nah, di situ secara mengejutkan Kang Gus Miftah membawa sosok yang tak diduga, yaitu Aura Kasih. Terima kasih. Nah, diketahui juga Aura Kasih ini kan juga sedang sendiri, single ya, pasca perpisahannya gitu. Iya. Nah, di sini katanya bercandaan. Nah, mana tahu Mas Ahmed ya, Kang Betul, Deddy yang ya. sedang sendiri ya, mungkin berjodoh dengan sosok Aura Kasih. Iya. Ya, kalau berjodoh cocok nantinya bisa jadi ibu seorang dari Kang Deddy, ibu gubernur DKI Jawa Barat gitu ya. Ya. Lanjut Mas Ahmed. Ya. Ya. Kedekatan ya. Kedekatan Gus Miftah dan Kang Deddy Mulyadi terlihat di hari ulang tahun ke-54 yang dihadiri Aura Kasih. Gus Miftah dan Deddy Mulyadi memiliki hubungan yang erat, baik secara pribadi maupun dalam konteks politik. Kedekatan mereka terlihat dari berbagai momen penting yang melibatkan keduanya. Kedekatan mereka juga terlihat dalam acara pribadi pada perayaan ulang tahun ke-54 Deddy Mulyadi pada 11 April 2025. Gus Miftah hadir dan membawa penyanyi Aura Kasih. Dalam kesempatan tersebut, Gus Miftah bercanda mengenai kemungkinan jodoh antara Deddy Mulyadi dan Aura Kasih yang kemudian menjadi perbincangan di media sosial. Iya, Kang Deddy Mulyadi memang fokus dalam membenahi Jawa Barat, Mas Ahmed. Betul. Cuman kan namanya sosok pemimpin itu yang saya kira perlulah pendamping. Ya, pasti. Pendamping itu sangat diperlukan. Karena harus ada ibu PKK-nya kita bilang. Ibu PKK Jawa Barat. Ya, makanya oleh sebab itu mungkin mana tahu jodoh kan nggak salah. Dia kan salah. Gitu. Nah, Gitu. Silakan. karena jodoh tuh kita tidak bisa ditebak dari mana datangnya dan jumpanya. Ya. Oke. Deddy Mulyadi bukan hanya merubah Jawa Barat tapi juga dianggap merubah Indonesia secara tak langsung. Deddy Mulyadi bukan hanya dikenal sebagai tokoh yang membawa perubahan besar di Jawa Barat. Gaya kepemimpinannya yang dekat dengan rakyat, keberaniannya menghadapi premanisme dan ormas, serta kesederhanaannya dalam bertutur dan bertindak membuat banyak orang menaruh hormat padanya. Di saat banyak pejabat menjaga jarak dari persoalan rakyat kecil, Deddy justru terjun langsung, belusukan ke pasar, gang-gang sempit dan desa-desa terpencil. Ia tak segan menegur, bahkan menindak tegas pihak-pihak yang meresahkan masyarakat. Ya, banyak. Kalau kita lihat Mas Ahmad di Indonesia ini banyak Ya. juga ya pejabat yang hampir mirip-mirip melakukan apa yang dilakukan Kang Deddy, Betul. mengepos kinerja saat di lapangan. Ya. Kita sebut aja misalnya Wali Kota Medan, ya, yang sering mempublikasi aktivitasnya. Betul. Kemudian Bobi Nasution, Betul. Gubernur Sumatera Utara. Ya. Ada Armuji atau Cakji, ya, Wali Kota Surabaya. Ya, dan ini hampir-hampir mirip dengan yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi. Dan ini kan
bisa dilihat. Ini loh kerja kami gitu. Benar. Memihak kepada kalian gitu Iya. loh, rakyat gitu. Silakan. Perbedaan Deddy Mulyadi dan Ahok terkait pendekatan ke masyarakat. Deddy Mulyadi dan Ahok atau bisa dipanggil Basuki Cahayapurnama sama-sama dikenal sebagai pemimpin yang belak-belakan dan berani ambil sikap. Tapi gaya dan pendekatannya beda banget. Ahok lebih administratif dan sistematis, fokus pada efisiensi, aturan dan transparansi, kuat di dalam sistem pemerintahan. Deddy Mulyadi lebih turun ke lapangan. Ia berusukan langsung ke kampung, ngobrol sama warga, ngobatin keluhan rakyat dari dekat. Kadang kayak dukun sosial, menyembuhkan lewat pendekatan hati. Jadi memang ada perbedaan, kesamaan antara Deddy Mulyadi dan Ahok. Ya, tegas. Benar. Ya. Kalau Kang Deddy suka turun ke lapangan. Iya. Ya, keduanya adalah sosok yang banyak digemari sama masyarakat dari ketegasan mereka. Iya. Karena Mas Ahmed di zaman yang saat ini, Mas Ahmed, saya nengok di media sosial ini asik pemalakan, Benar. premanisme, Betul. kemudian arogansi. Itu saja yang menjadi PR daripada negeri Indonesia ini, Iya. Mas Ahmed. Makanya pimpinan seperti Kang Deddy Mulyadi dan Ahok ini Sangat diharapkan. sangat diharapkan, bahkan menjadi perbincangan karena memang mereka mungkin dapat tegas menindak oknum-oknum di lapangan. Betul. Gitu. Dan mereka juga berpikir begini, mereka lebih baik saya disenangi sama rakyat atau masyarakat daripada saya disenangi oleh sesama petinggi-petinggi negara. Iya. Karena ini otomatis mereka ini kalau yang tujuannya lebih dekat ke masyarakat, pasti banyak yang iri yang ingin menjatuhkan di Intinya dunia kalau politik. Kang Deddy, kalau pejabatnya lempeng-lempeng aja, monggo. Tapi kalau dia tahu pejabat ini ada konflik, mungkin dia akan menjauhi. Iya, Gitu sih. betul. Silakan. Oke. Kedekatan Deddy Mulyadi dan Jokowi, tapi bagaimana dengan Hercules Grip? Deddy Mulyadi dan Jokowi jelas punya chemistry yang mirip, sama-sama pemimpin rakyat, sama-sama suka belusukan, sama-sama nggak banyak gaya, tapi kerja nyata. Secara karakter, Deddy kayak cerminan kecil dari Jokowi waktu dulu jadi wali kota Solo. Dekat sama Wong Cilik, rendah hati dan anti basa-basi. Ketika banyak yang mengira Hercules bakal juga dekat dengan Deddy Mulyadi yang punya gaya rakyat dan mirip-mirip Jokowi, justru malah sebaliknya, mereka belum terlihat akrab. Bahkan dalam beberapa kesempatan sinyal chemistry itu tak tampak. Ya, Mas Ahmed, ini ada mungkin pertanyaan besar nih. Jokowi, Kang Deddy Mulyadi ini dekat dengan sosok Jokowi, Iya. itu kita akuin, ya. Betul. Dari Begitupun dulu. Hercules baru-baru ini datang ke tempatnya Jokowi, mendukung, apalagi terkait dengan isu ijazah palsu. Betul. Namun di sini ada ketimpangan. Kenapa dua sosok Kang Deddy dan Hercules mendukung, dekat dengan sosok Jokowi, tapi sebaliknya Deddy Mulyadi dengan Hercules ini seperti ada tembok pemisah. Apakah karena ormasnya atau apanya menurut Mas Ahmed? Kalau seperti ada tembok pemisah itu ada hubungan dengan ormas yang sempat viral, yang viral di mana-mana, yang ormas ramai-ramai menuntut ingin Gimana maksudnya gimana? Apakah bagaimana menyatukan mereka ini antara Deddy Mulyadi dan Hercules itu loh, Mas Ahmed? Kita jangan cerita ormasnya dulu. Ya, cara menyatukan ya harus saling terus komunikasi, saling silaturahmi, saling apalah Tukar pikiran, tukar pikiran, curhat, gimana tujuan ini, jalan ini supaya bagus. Oke gitu ya. Jadi tukar pikiran adalah solusi Iya. menurut Mas Ahmed. Silakan. Yusuf Kala ini pembahasannya. Yusuf Kala angkat bicara soal ormas di Indonesia. Wakil Presiden ke-10 Yusuf Kala menyebut permasalahan yang disebabkan ormas itu bukan murni karena mereka berisi preman yang gemar memalak pengusaha maupun para buruh, melainkan karena mereka berisi pengangguran. Ia menganggap biang kelok kehadiran ormas karena serapan tenaga kerja di Indonesia minim. Akibatnya
para pengangguran memilih jalan untuk berkelompok dan melakukan aksi pungli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, Mas Samet, menurut Mas Samet gimana? Pernyataan Pak Wakil Presiden ke-10 Yusuf Kala, ormas ini sebetulnya normal-normal saja. Benar. Tapi penyebab mereka yang berbuat seperti ini adalah karena tidak adanya pekerjaan. Betul. Lapangan pekerjaan yang minim. Iya. Itu benar nggak sih menurut Mas Samet? Benar. Karena saking minimnya pekerjaan tadi, orang memasuk ke kelompok-kelompok ormas supaya itu tadi yang katanya pungli, supaya bisa untuk memenuhi Penghasilan kebutuhan tambahan. dan menyelamatkan yang sejengkal atau pelut ini ya. Dan juga mereka juga seperti ini juga, ormas ini banyak tidak dibantu untuk minta kerjasama kepada pemerintahan-pemerintahan seperti kelurahan atau apa gitu untuk pengawasan kayak wilayah pasar, parkir. Banyak itu juga yang tidak diberdayakan. Jadi mereka ya main rampas-rampas pungli jadinya. Padahal nggak dibenarkan juga kan? Padahal kayak pemerintahan-pemerintahan seperti kelurahan, alangkah baiknya kerjasama mereka buat pekerja untuk pengawasan kayak lahan orang jualan itu atau parkir ormas itu, supaya ada kerjaan mereka. Jadi pemberdayakan ya, difungsikan lah. Benar, itulah fungsi ormas untuk membantu kerjasama dengan pemerintahan-pemerintahan setempat. Oke, silakan lanjut. Ada satu lagi nih. Yusuf Kala soal ormas, jangan terlalu keras semua gara-gara satu hal ini. Yusuf Kala menegaskan solusi maraknya aksi oknum ormas yang sering meresahkan bukan dengan cara tangkapin mereka, tapi buka lapangan pekerjaan agar mereka terpenuhi ekonominya. Makin banyak penganggur, makin banyak semacam ormas itu. Tutul JK. Yusuf Kala menegaskan tindakan yang membuat ormas di Indonesia dipandang sebelah mata karena lapangan pekerjaan yang minim. Mereka mencari cara yang simpel dengan mengaku PS setempat. Solusinya ada kebijakan pemerintah. Ini sangat benar. Kebijakannya itu semuanya ada di pemerintah agar untuk memberikan mereka lapangan pekerjaan. Tidak bisa lapangan pekerjaan itu yang seperti saya bilang tadi, saling kerjasama dengan cara itu tadi, mengawas ini, mengawas itu yang positif lah. Oke, jadi memang intinya adalah kalau terkait dengan ormas, Kang Deddy Mulyadi ya dan tokoh-tokoh lainnya, semuanya mungkin kalau dicari garis besarnya adalah lapangan pekerjaan tadi. Betul. Ya Mas Samet ya. Dan juga karena sebenarnya ormas di Indonesia ini tidak ada yang tidak baik, semuanya baik. Tujuannya untuk membantu terutama aparat kepolisian juga apabila ada kerusuhan ribut bisa untuk mengamankan. Itulah dia. Tapi kerjasama diberilah untuk biaya hidup mereka ya. Jadi sampai sini dulu ya, intinya semuanya ada di kebijakan pemerintah supaya negara ini aman, tidak ada pungli-pungli. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.